Halo, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah akuntansi dasar. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan mengenai bagaimana menyelesaikan atau mengisi kertas kerja akuntansi atau sering disebut juga worksheet atau disebut juga neraca lajur. Di sebuah worksheet yang panjang yang isinya biasanya digunakan untuk memasukkan dampak jurnal penyesuaian ke dalam kepada laporan keuangan. Nah, bagaimana teknisnya? Mari kita lihat worksheet dalam format Excel berikut ini. Ya, ini adalah bentuk dari kertas kerja atau neraca lajur. Ada beberapa kolom. Kolom pertama adalah kode of akun, kolom A, kolom B adalah nama akun, kolom C ini adalah neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian ini untuk mengisi ayat jurnal penyesuaiannya. Nanti daftar saldo sudah penyesuaian ini diisi hasil dari penjumlahan antara kolom C dan kolom D. Kolom F dan kolom G itu berisi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, kolom F dan G ini sumbernya diisi dari kolom E. Tinggal dipindah saja, disesuaikan mana yang anggota elemen laba rugi dan mana anggota elemen dari laporan posisi keuangan. Nah, saya akan mengisi neraca lajur ini dengan sebuah contoh. Ini sudah saya beri jurnal penyesuaiannya. Nah, ini kasusnya jurnal penyesuaiannya singkat saja ya, yaitu ada beban depresiasi, bahan habis pakai yang masih ada, dan gaji pegawai. Bagaimana kalau 4 penyesuaian ini dimasukkan dalam kertas kerja? Supaya lebih enak dalam kita bekerja, ini saya sembunyikan, saya hid, nah, sehingga lebih mepet begini ya. Oke, saya langsung bekerja. Sekarang yang A, beban depresiasi peralatan 500.000. Nah, ini berarti jurnalnya adalah kita taruh di sini beban depresiasi, mana beban depresiasi. Nah, ini ada beban depresiasi peralatan di debit ya. Taruh di debit, maka saya taruh di sisi debit 500. Kreditnya adalah akumulasi depresiasi peralatan, maka saya cari akumulasi depresiasi peralatan, saya taruh di sisi kredit 500. Ya, ini jurnal yang A sudah selesai. Sekarang jurnal yang B. Beban depresiasi bangunan 1.000. Saya tarik lagi, mana beban depresiasi bangunan? Ya, 1.000. Sudah saya isi di sisi debit, di sisi kredit, berarti akumulasi depresiasi bangunan 1.000. Ya, selesai. Terus bahan habis pakai yang masih ada 5.100. Kita lihat bahan habis pakai yang masih ada 5.100. Berarti yang habis berapa? Kan gitu ya. Berarti yang habis berapa? Yang habis adalah jumlahnya, saya bisa ngitung saja di sini. Ya, 9.000 dikurangi dengan 5.100. Ya, berarti 3.900 ini yang habis. Bahan habis pakainya kalau habis berarti saya kredit. Debitnya adalah 3.900 beban bahan habis pakai. 3.900. Ya, debit kredit imbang. Terus yang keempat, gaji pegawai 2020 belum dibayar 900. Oh, gaji pegawai belum dibayar. Berarti ada beban gaji. Mana beban gaji? Biasanya berapa tadi? 900. Beban gaji 900. Dan itu merupakan utang gaji ya, utang beban gaji 900. Ya, sudah selesai. Mau saya jumlah dulu apakah saya ada kesalahan? Oh, tidak ada kesalahan ya. Kanan dan kiri seimbang. Sudah jurnal penyesuaian sudah saya masukkan, saya perpanjang sekarang ya. Saya unhid. Oke. Sekarang saya tinggal mengisi daftar saldo sesudah penyesuaian. Ya, tinggal saya link saja. Ini berarti nggak ada masalah di sini ya. Saya pindah saja saudara ya. Saya pindah yang debit sama debit. Nah, ini bahan habis pakai. Kalau awalnya adalah debit 900, ada kredit di sini berarti mengurangi ya. Berarti tinggal 5.100. Gitu saja ya. Kemudian di peralatannya tetap jangan lupa depresiasi peralatan ini asalnya dari akumulasi. Oke, akumulasi depresiasi. Bangunannya tetap di 50.000, namun di akumulasi bangunan ada 1.000.
Selanjutnya tanah, ini sama ya, supaya mudah saya tarik saja karena ini ya. Nah ya, oke ini adalah 900, kemudian saya tarik saja, kecuali ada privé di sisi debit, kemudian di sisi kredit ada pendapatan jasa, terus di sisi beban gaji, beban gaji Anda lihat ya, beban gaji di sini di neraca saldo sebelum penyesuaian ada debit 3.500. Kemudian di penyesuaian ada debit 900, berarti ini sifatnya menambah. Ya, berubah ya, berubah. Nah, terus ini kalau saya tarik enggak masalah saya kira, jumlahnya sama. Ya, jumlahnya sama. Terus di sini ada beban bunga sampai ketinggalan. Nah, untuk ngecek benar apa tidak permindahan saya jumlah. Jumlahnya sama ya, jumlahnya sama ya 327, 327, 400. Oke, jumlahnya sama. Sehingga sekarang saya sudah mengisi data saldo sesudah penyesuaian. Tinggal saya pindah ke laba rugi dan laporan posisi keuangan. Supaya lebih enak, sudah saya, sorry. Saya hit saja yang ini. Nah, saya sudah tidak usah melihat lagi, saya sembunyikan dulu. Nah, ini saya pindah. Akun 1 sampai dengan akun 3, ini ya, kode 1 sampai 3 itu kan ada di laporan posisi keuangan. Sehingga saya pindah saja. Ini saya pindah. Nah, kalau pindah supaya lebih cepat, saya tarik begini. Terus sampai dengan privé, saya tarik, selesai. Nah, akun pendapatan itu ada di laba rugi. Kalau kredit pindah kredit, debit pindah kredit. Debit pindah debit ya. Ini. Ya, maka ini saya tarik lagi. Ya, selesai. Sudah selesai ya. Saya jumlah sekarang, jumlah laba rugi, jumlah laporan posisi keuangan, jumlahnya tidak sama. Loh, jumlahnya kok tidak sama? Tidak masalah, Saudara. Nah, ini kita lihat ya, selisihnya ada di mana sebenarnya. Laba rugi. Laba rugi di sini lebih besar kredit daripada debit. Lebih besar berapa? Kita lihat ya, kita hitung selisihnya. 36 dikurangi 11.300 berarti 2.400. Ya, kalau ini kita jumlahkan, saya cari jumlah auto sum, jumlahnya 36 sama. Oke. Sekarang akun laporan posisi keuangan ini besar mana? Oh, besar sisi debit. Ya, di kreditnya kurang. Kurang berapa? Kita lihat selisihnya. Selisihnya harusnya sama dengan laba rugi. 24.700. Sama kan ya? Sama. Dan ini kalau kita jumlah nanti sama. Nah, ini artinya memang pendapatan ini kan karena adanya laba ya. Karena lebih besar pendapatan berarti ada laba. Laba itu menambah modal. Modal itu kan ada di sisi kredit. Nah, ini jadi pas. Ya. Sehingga di sini kita bisa memberi keterangan ini adalah laba. Terus di sini baru kita beri keterangan jumlah. Ya. Nah, ini cara menyelesaikan kata kerja begitu. Dari laporan laba rugi sampai dengan laporan posisi keuangan di kolom neraca lajur ini, itu bisa kita pindah langsung ke dalam laporan keuangan. Ya, bisa kita pindah ke dalam laporan keuangan. Jadi saya sudah menyiapkan laporan laba rugi sampai dengan laporan ekuitas, sampai dengan laporan posisi keuangan. Saya tinggal ngeling saja, ya, tinggal ngeling saja. Nah, ini saya link, kalau gitu ini saya sembunyikan lagi. Saya sembunyikan lagi sehingga saya tinggal begini saja. Nah, laba rugi misalnya ya, laba rugi itu dari pendapatan. Jadi ini kalau Anda lihat saya ngeling sudah. Nah. Oh, maaf. Nah, asalnya dari sini. Ya, saya link dari sini. Demikian pula ini juga saya asalnya dari sini. Tinggal saya pindah-pindah saja jadi laporan keuangan. Oke. Nah, seperti itu biasa, maaf. Lalu
Eee, modal awal ini Anda lihat ya linknya ya, saya ngambilnya juga dari laporan laba rugi, sorry dari laporan posisi keuangan di neraca lajur, modal Tony awal itu, ya. Sedangkan laba Tony di sini berasal dari atas laba rugi. Prive juga saya ambil dari neraca lajur, prive dari neraca lajur, sehingga akhirnya modal Tony akhir ketemu. Nah, ketika saya membuat laporan posisi keuangan, ini juga asalnya juga dari sana. Asalnya dari sana semua, dari neraca lajur semua. Saya tinggal ngeling saja, ya. Tinggal ngeling dari neraca lajur semua sehingga saya copy, ya. Demikian pula utang semua dari atas semua. Nah, kecuali modal pemilik. Modal pemilik ini tidak dari atas tetapi dari laporan perubahan modal. Nah, ini modal pemilik, modal Tony, ya. Sehingga jumlahnya sama, balance, total aset sama dengan total kewajiban ditambah total ekuitas. Oke, ini saya hit-nya saya netralkan lagi hit-nya. Oh, maaf ini agak kacau hit-nya ya, unhit. Nah, unhit. Nah, saya netralkan lagi, ya bentuknya bisa jadi begini kalau mau belajar di formula audit. Oke. Ya, begitu ya saudara ya, cara mengerjakannya, cara bermain-main dengan neraca lajur atau kertas kerja akuntansi. Mudah ya? Mudah. Jadi yang ini pekerjaan clerical saja, ya, memindah-mindah yang ada di jurnal penyesuaian, terus kemudian bisa diselesaikan dengan cepat dengan memakai link, ya. Tapi saran saya tetap Anda harus mencoba sendiri. Selamat belajar.